Oke, yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentunya mengawali dengan doa. Is that first thing you have to do. Oke, jadi berdoa. Tapi berdoa itu hanya step pertama. Ya, berdoa, mengucap syukur, berterima kasih buat perlindungan Tuhan, perlindungan sepanjang malam dalam istirahat tidur kalian, sehingga kalian teman-teman masih bisa mengecap nafas kehidupan. Itu kalian harus mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru kalian curhat kepada Tuhan, ingin melakukan apa nantinya sepanjang hari. Minta pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta urapan dari Tuhan, minta jamanan dari Tuhan. Supaya lewat doa itu kalian bisa benar-benar mengalami atau menikmati damai sejahteranya dari Tuhan. Tapi selesai berdoa, kalian jangan buru-buru untuk melangkah. Memang dalam Tesalonika bilang itu berdoa dan bekerja. Tapi yang saya mau katakan kepada teman-teman itu coba disisipin satu kata, yaitu berpikir. Sehingga untuk start the day, untuk mengawali hari kalian supaya ada damai sejahtera di hari kalian, ada hati yang baik di hari kalian, kalian bisa berpikir terlebih dahulu apa yang harus kalian lakukan. Ini mau gimana, nantinya bakalan gimana, apa yang harus kita lakukan, sebab akibat nantinya ketika kita lakukan sesuatu itu nantinya seperti apa, hal-hal yang nantinya terjadi misalnya, tidak sesuai dengan rencana itu nantinya plan B-nya harus seperti apa, ataupun kalian bisa saling WA ke teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, diskus kepada teman-teman kalian, kita harus gimana sih hari ini, kita harus lakuin apa sih hari ini, misalnya kalian dalam bekerja mungkin, atau dalam sekolah, apa yang harus kalian lakukan, membuat tugas kah, ataupun menyelesaikan pekerjaan kantor yang benar-benar menumpuk, atau mengejar target kantor. Hal seperti itu yang harus kalian pikir, supaya nantinya ketika kalian bekerja, melakukan sesuatu itu tidak malu-maluin. Malu-maluin itu seperti misalnya, ternyata tidak dipikir dulu langsung melangkah, tidak dipikir dulu langsung bekerja. Nah, terlebih dahulu selesai berdoa, kalian pikir dulu apa yang harus kalian lakukan. Barulah kalian do something, yaitu bekerja. Lakukan sesuatu apa yang kalian pikir. Bahkan ketika kalian sudah mengawali doa dan kalian berpikir apa yang harus kalian lakukan, kalian justru ketika kalian mau do something, kalian harus doain apa yang kalian doain dan apa yang kalian pikirin. Sehingga apa yang menjadi aktivitas kalian sepanjang hari itu pasti ada impact yang besar. Karena kita nggak akan mungkin salah melangkah, kita nggak akan mungkin bikin keputusan sembarangan, kita nggak akan sembarangan bekerja, dan kita nggak akan sembarang menjalani aktivitas tanpa adanya agenda atau hal-hal yang kita lakukan pertama. Dengan awalnya yang apa? Berdoa. Sebelum saya menjawab, kebanyakan orang kalau mengalami hal yang buruk, apalagi saya kerucutkan ya, mungkin hal yang buruk ini segala sesuatu yang hilang dalam hidupnya, baik pekerjaan, studi, atau pasangan, atau orang yang dikasihi, atau segala hal yang berbau dengan materi. Itu pasti kalau hilang dari seseorang itu pasti dia akan merasa stres, dia akan merasa kecewa. Dan kecewanya dia itu selama itu karena dia merasa memiliki hal-hal yang itu. Seolah-olah padahal yang dia miliki itu sebenarnya hanya titipan. Nah, menjawab pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan kita terburuk? Kita justru harus ingat kasih Tuhan. Kita harus pegang kasih Tuhan. Karena semua hal yang ada dalam hidup kita hari ini, orang terdekat, pekerjaan, status, ministry kita, gereja kita mungkin, semuanya, atau sahabat-sahabat kita, sekolah kita, studi kita, mungkin mainan kita, atau hal-hal handphone kita pun yang kita miliki. Itu sebenarnya ada masa berlakunya, ada expire-nya. Kalau mau dibilang, hanya sebuah titipan dari Tuhan yang harus kita pegang, yang permanen, yang gak akan pernah hilang, itu adalah kasih Tuhan. Makanya kalau teman-teman mulai belajar hidup dalam kasih Tuhan, otomatis apapun yang diambil dalam kehidupan kalian, kalian pasti akan mengucap syukur terus, tetap akan terus berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian itu atas seizin Tuhan.
Dan apapun yang Tuhan berikan itu hanya sebuah titipan. Jadi ketika suatu hari tiba-tiba di mana itu semua harus diambil, apakah kita akan merasa kecewa, kesal, apakah kita akan marah atau tersinggung, merasa kepahitan, atau kita trauma atau stres, bahkan kita merasa ketakutan. Kalau kita masih mengalami itu ya it's okay aja sih, karena kita masih manusia. Setidaknya kita tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita selama ini terlalu memegang erat apa yang menjadi pemberian Tuhan, berarti kita nggak pernah memegang erat apa yang Sang Pemberinya, yaitu kasih Tuhan. Makanya sebenarnya yang harus kita lakukan adalah balik lagi kepada Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita pegang kasih-Nya, kita nikmati hadirat-Nya, kita bersyukur atas nafas kehidupan yang sampai saat ini kita rasakan, itu semua karena Dia dan permanen kasih-Nya. Tidak akan pernah habis, tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, keadaan terpuruk pun, kehilangan sesuatu, kehilangan jabatan, putus sekolah, ataupun gimana, yang buruk-buruk pun, itu teman-teman akan tetap terus damai sejahtera. Yang penting, teman-teman intim dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, damai sejahtera dengan Roh Kudus yang ada dalam